Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Renungan kita pada siang hari ini saya beri tema mencintai sampai terluka, diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Bapak Ibu, nasihat untuk hidup saling mengasihi bukanlah suatu hal yang baru bagi kita. Sejak kita kecil dari sekolah minggu bahkan sampai hari ini, kita selalu diperdengarkan tentang hidup saling mengasihi, hidup saling mencintai satu dengan yang lainnya. Namun di dalam perjalanan mengasihi dan mencintai, pernahkah kita bertanya dan berefleksi sejauh mana kita mencintai dan mengasihi semua orang? Kasih seperti apa yang kita miliki selama ini dan yang kita bagikan kepada sesama kita? Tentu pertanyaan ini amat sangat baik karena melaluinya kita mampu berefleksi lebih dalam dan kita mampu terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, sebelum kita menjawab kasih seperti apa yang kita miliki, pertanyaannya adalah memangnya kasih seperti apa sih yang diajarkan oleh Kristus? Di dalam Yohanes 15 ayat 12 Yesus mengatakan demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ukuran kita dalam mengasihi dan mencintai adalah seperti Kristus yang telah mengasihi dan mencintai kita. Pertanyaannya adalah, kasih seperti apa sih yang Yesus maksudkan dalam ayat ini? Kata kasih dalam ayat ini menggunakan kata agape. Agape adalah kasih yang merujuk pada aksi nyata, bukan sekedar kata-kata. Kasih agape adalah kasih yang berpusat pada orang lain, bukan soal aku. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mau selalu memberi. Ini soal memberi, dan memberi tanpa mengharapkan balasan apapun. Kasih agape adalah kasih yang siap terluka demi orang lain. Kasih yang rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi hadir dan menolong orang lain. Itulah yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini. Pertanyaannya adalah, benarkah selama ini kasih yang kita hidupi adalah kasih yang demikian? Kasih yang selalu memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang berpusat pada orang lain bukan soal aku. Bahkan kasih yang siap terluka, rela mengesampingkan setiap ego dan kepentingan pribadi kita demi orang lain. Atau jangan-jangan selama ini yang kita hidupi adalah kasih yang egois, kasih yang pilih-pilih, dan kasih yang pamrih. Aku mau mengasihi kamu, asalkan aku mau mengasihi kamu, tapi apa yang bisa aku dapatkan dari kamu? Nah Bapak Ibu, misalnya nih ya, kalau nanti di tengah jalan kita berjumpa dengan orang asing dan rupanya dia membutuhkan pertolongan kita, mungkin dia terluka atau apapun lah itu, apakah kita rela samperin orang itu kemudian kita memberikan pertolongan? Apakah kita rela menerima setiap resiko yang ada, mengesampingkan setiap ego kita dan menolong orang ini dengan kasih? Dan kalau misalnya nanti orang tua kita telepon bilang bahwa mereka kangen dan rupanya mereka sedang sakit, tapi kita sibuk dengan kerjaan dan lain sebagainya, maukah kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita, kemudian kita datang menjumpai orang tua kita, merawat mereka dengan kasih dan menemani mereka? Maukah kita hadir bagi mereka dan rela mengesampingkan setiap kesibukan kita demi mereka? Dan kalau nanti tiba-tiba ada orang yang pernah melukai hati kita datang kepada kita meminta pertolongan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tertawa? Ataukah kita siap mengesampingkan ego kita, rasa benci kita, dan kita merangkul dia dengan kasih dan memberikannya pertolongan? Bapak Ibu, sesungguhnya saat kita mampu menghadirkan kasih yang demikian, saat kita memilih untuk hadir bagi mereka, menolong mereka,
memberikan cinta kita bagi mereka, rela mengorbankan kepentingan pribadi kita demi mereka. Kita sedang menghadirkan kasih yang Kristus ajarkan bagi kita. Kasih agape, kasih yang siap terluka demi orang lain. Mother Teresa pernah mengatakan demikian, I have found the paradox. If you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love. Saya menemukan sebuah paradoks. Jika kita mencintai sampai terluka, sampai terasa sakit, yang ada bukanlah rasa sakit itu, tapi hanyalah cinta. Tuhan memberkati kita. Amin.